perang modern sudah berubah. Bukan lagi soal tank raksasa, jet supersonik, atau kapal induk yang megah. Sekarang, satu benda kecil yang melayang di langit bisa menentukan hidup dan mati. Drone telah menjadi pemain utama. Ia bisa menyerang dari jauh, tanpa suara, tanpa tentara, dan tanpa terlihat. Dan yang lebih mencengangkan, senjata ini murah, fleksibel, dan terus berevolusi. Pertanyaannya adalah, kenapa drone kini dianggap sebagai senjata paling efektif dan berbahaya dalam perang modern? Apa yang membuatnya sangat ditakuti? Dan sampai kapan dominasi ini akan terus berlanjut? Dulu, drone dikenal hanya sebagai alat pengintai. Digunakan untuk memantau pergerakan musuh dari langit tanpa perlu mengirim pilot ke zona berbahaya. Tapi teknologi tak pernah diam. Dari alat pengawas, drone berkembang menjadi senjata serang canggih, dilengkapi rudal presisi tinggi, kamera termal, bahkan sistem AI. Perkembangannya begitu cepat. Ukuran makin kecil, tapi daya rusaknya besar. Sistem kendali makin mudah, bisa dikontrol dari tablet hingga satelit. Produksi massal membuat drone menjadi senjata yang terjangkau. Kini, drone hadir dalam berbagai bentuk. Drone kamikaze, terbang, mengunci target, lalu meledak bersama isinya. Drone intai serang, mengintai dulu, lalu menyerang setelah dapat data. Drone swarm, sekelompok drone kecil menyerbu target secara bersamaan. Drone komersial yang dimodifikasi, murah tapi tetap mematikan. Drone menjadi senjata pilihan bukan hanya karena murah, tapi karena menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 1. Presisi tinggi. Drone dapat menghantam target dengan akurasi yang luar biasa. Satu kendaraan militer, satu pos penjagaan, atau bahkan individu. Semua bisa diserang secara spesifik. 2. Minim risiko nyawa. Operatornya aman di belakang layar, jauh dari medan perang. Jika drone hancur, hanya rugi materi, bukan nyawa prajurit. 3. Sulit dihentikan. Drone kecil terbang rendah, tidak terdeteksi radar konvensional. Beberapa bahkan menyusup di antara bangunan, terbang senyap, lalu meledak tanpa peringatan. 4. Efek psikologis. Keberadaan drone menimbulkan ketegangan terus-menerus. Pasukan lawan tahu bahwa di atas mereka mungkin ada drone mengintai, setiap saat, setiap detik. Dengan kombinasi kecepatan, kesunyian, dan daya hancur, drone menjadi senjata bayangan yang bisa menciptakan efek besar hanya dengan modal kecil. Teknologi drone terus berkembang. Sekarang, negara-negara di seluruh dunia mulai mengembangkan drone swarm. Ratusan drone kecil menyerang bersama-sama. Drone AI bisa mengambil keputusan sendiri di medan perang. Drone bawah laut menyerang kapal, jalur pipa, dan sensor laut. Drone udara, jangkauan jauh, bisa terbang berhari-hari lintas negara. Tak hanya menyerang, kini ada juga sistem anti-drone. Laser penembak drone, sistem jammer pengacau sinyal, radar mikro, deteksi objek kecil. Drone pemburu drone yang dirancang untuk menabrak drone musuh. Dengan begitu, medan perang masa depan akan dipenuhi duel di langit antar mesin-mesin kecil, bukan lagi konvoi tank atau pasukan infanteri. Dan menariknya, perang bisa berlangsung tanpa satu pun prajurit menyentuh tanah musuh. Dalam peperangan modern, yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Drone adalah simbol dari era baru. Era perang yang sunyi, presisi, dan tak terbatas jarak. Ia membuat medan perang jadi lebih dinamis, tapi juga lebih berbahaya, bahkan lebih tidak manusiawi. Pertanyaannya sekarang, apakah drone membuat perang jadi lebih efisien, atau justru makin tak terkendali? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah drone adalah solusi cerdas? Atau ancaman serius terhadap masa depan perdamaian dunia? Sampai jumpa di konten berikutnya. Like dan subscribe, biar kamu nggak cuma tahu, tapi jadi tahu.